Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah 1. Siswa mampu membedakan siklus hidup hewan. 2. Siswa mampu menyanyikan lagu nasional bertangga nada minor secara baik dan benar. 3. Siswa mampu memahami budaya gotong royong masyarakat Indonesia. Ananda yang cerdas, coba perhatikan ketiga hewan tersebut. Ketiga hewan tersebut merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan baru menetas. Dalam kehidupannya, setiap hewan pasti mengalami daur atau siklus hidup. Siklus hidup adalah sebuah proses yang menunjukkan suatu pertumbuhan dan perkembangan semenjak dilahirkan sampai pada akhir pertumbuhannya. Setiap jenis hewan memiliki siklus hidup yang berbeda-beda. Siklus hidup hewan dapat dibagi menjadi dua, yaitu siklus hidup dengan metamorfosis dan siklus hidup tanpa metamorfosis. Metamorfosis adalah perkembangan yang terjadi pada hewan yang mengakibatkan terjadinya perubahan fisik dan struktur tubuh. Sedangkan jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya yakni ayam, kucing, burung, ikan, dan lain-lainnya. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, metamorfosis dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan siklus hidup hewan yang mengalami bentuk perubahan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan sebelum dan setelah melahirkan. Tahap metamorfosis sempurna terjadi pada hewan kupu-kupu, lalat, katak, nyamuk, dan sebagainya. Adapun tahap metamorfosis sempurna secara urut yang terjadi pada hewan adalah sebagai berikut: telur, larva, kepompong, hewan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna merupakan salah satu perubahan bentuk pada hewan yang tidak terlalu nampak perbedaan bentuknya saat lahir dibandingkan setelah tahap dewasa. Adapun contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, jangkrik, dan kecoa. Perubahan bentuk pada tahap metamorfosis tidak sempurna terjadi secara urutan berikut: telur, nimfa, hewan dewasa. Berikut adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya adalah daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Ananda yang cerdas, adapun hewan lain yang dalam daur hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk merupakan hewan yang tidak bermetamorfosis. Adapun contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas, lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu,
Kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lainnya. Ananda yang solih dan solihah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Sekarang coba kalian amati kedua gambar ekosistem tersebut. Kedua ekosistem tersebut terlihat sangat berbeda. Dapat kita lihat pada gambar 1, komponen biotik meliputi hewan, sapi, capung, katak, burung, bebek, kura-kura, dan ikan. Sedangkan komponen abiotiknya yaitu air, tanah, kondisi iklim yang lembab. Sedangkan gambar yang kedua merupakan ekosistem apa ya? Dan apa saja komponen biotik dan abiotiknya? Tepat sekali, gambar kedua adalah gambar ekosistem gurun. Ekosistem gurun memiliki kondisi suhu yang ekstrim. Saat siang, suhu akan terasa sangat panas, sedangkan saat malam, udara akan turun drastis menjadi sangat dingin. Ekosistem gurun memiliki curah hujan yang sangat sedikit. Kondisi tersebut membuat tidak banyak hewan dan tumbuhan yang hidup di ekosistem ini. Tumbuhan yang hidup di ekosistem gurun memiliki kemampuan untuk bertahan hidup pada kondisi sedikit air. Salah satu contohnya adalah kaktus. Sementara itu, jenis hewan yang hidup di ekosistem gurun juga harus mampu bertahan hidup dengan kondisi tersebut. Unta misalnya, memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan ular, hewan pengerat, reptil, dan semut akan menghindari cuaca di siang hari yang panas dengan bersembunyi di lubang-lubang bawah tanah. Mereka akan aktif mencari makan di malam hari dan pagi hari, di mana kondisi suhu udara tak terlalu tinggi. Ekosistem gurun dapat ditemukan di beberapa wilayah, khususnya di bagian Afrika sampai ke Asia Tengah. Wilayah tersebut jarang dihuni oleh manusia. Kalaupun ada manusia yang hidup di sana, biasanya hanya bersifat sementara atau berpindah-pindah tergantung ada tidaknya sumber air. Gurun ini banyak dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan sejumlah fosil atau benda-benda yang diawetkan lainnya, sebab kondisinya yang cukup mendukung. Nah, untuk menambah wawasan kalian bisa membaca teks bacaan yang berjudul Mengenal Ekosistem Gurun pada halaman 25. Apakah Ananda masih ingat lagu apa saja yang dinyanyikan ketika upacara bendera? Salah satu lagunya adalah lagu Mengheningkan Cipta. Sebuah lagu pasti memiliki ciri tangga nada. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah susunan nada yang berjenjang mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dengan susunan nada tersebut disebut dengan tangga nada diatonis. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari perbedaan ciri antara lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Apakah kalian masih mengingatnya? Menurut kalian, apa jenis tangga nada yang terdapat pada lagu Mengheningkan Cipta? Lagu Mengheningkan Cipta bertangga nada minor. Berikut ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Baiklah, Ananda beriman, untuk menambah wawasan kalian, marilah buka buku kalian halaman 27 sampai dengan 28. Ayo membaca Budaya Gotong Royong Masyarakat Indonesia. Kemudian kerjakan Ayo Berlatih nomor 1 sampai 3. Ingatlah, sebelum kalian mengumpulkan tugas kepada Ustadz Ustazah, minta bantuanlah kepada ayah bunda untuk mengoreksi tugas kalian terlebih dahulu. Alhamdulillah, pembelajaran subtema 1 telah selesai. Ananda yang beriman, Maha Besar Allah yang telah menciptakan ekosistem beserta dengan komponen yang ada di dalamnya dengan sangat sempurna dan teratur satu sama lain. Kita sebagai manusia hanyalah bagian kecil dari ekosistem yang begitu luas dan besarnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menghindari sifat sombong dalam kehidupan kita.
Tanpa karunia dari Allah, maka manusia tidak dapat melangsungkan hidup dengan sebagaimana mestinya. Semoga Allah menjadikan kita manusia yang pandai bersyukur dan dijauhkan dari sifat sombong. Amin. Ingatlah untuk mengumpulkan foto tugas kalian kepada Ustadz Ustazah melalui WA atau Telegram secara japri. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silakan menghubungi Ustadz Ustazah. Karena wabah corona masih melanda negara kita, maka biasakan menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, makan makanan bergizi, dan selalu stay at home. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.